Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengunjungi Buta Data. Jika channel ini bermanfaat, silahkan tekan subscribe dan tekan tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan penerapan MongoDB. Jadi pertemuan sebelumnya telah membahas instalasi MongoDB seperti apa. Jadi instalasi MongoDB-nya, cara connect-nya seperti apa, bagaimana cara membuka MongoDB Kompas. Nah, dalam pertemuan ini saya akan membahas terkait bagaimana cara menerapkan MongoDB, membuat suatu collection itu dari istilah tabel. Terus pertama kita juga membuat database-nya dulu lah sebelum membuat collection. Lalu ada query insert yang saya akan jelaskan pada pertemuan kali ini. Jadi pertama kita tentu buka dulu terminalnya. Terminal. Jadi command from. Lupa terminal itu kalau di Linux seperti itu. Ya. CMD-nya. Oke. Langsung masuk saja. Jangan lupa masukkan query cd untuk masuk ke folder bin yang ada di MongoDB. Lalu kita ketikkan mongod untuk connect ke MongoDB-nya. Ketika sudah berjalan, kita buat lagi atau buka lagi command from. Di command from-nya kita buat lagi untuk caranya agar dia terbuka gitu kan. Ini cd masuk, lalu kita ketikkan Mongo versinya ada 3621, udah bisa masuk. Namun di sini saya tidak akan menggunakan command from untuk melakukan query agar mempercantik tampilan dalam query MongoDB. Saya akan menggunakan IDE, jadi IDE Robot 3T di sini untuk mempercantik tampilan agar lebih mudah dilihat dan agar mudah dipelajari, seperti itu intinya. Jadi teman-teman yang ingin download Robo 3T nanti mungkin akan saya buat tutorialnya bagaimana cara download dan di mana downloadnya gitu kan, lalu bagaimana cara instalasinya seperti apa. Sebelum masukkan query, pertama-tama tampilan MongoDB seperti ini. Jadi sebelumnya belum ada nama koneksi di sini. Jadi kita harus buat koneksinya dulu sebelumnya. Jadi kita buat connection, jadi direct connection jangan diganti. Lalu kita buat nama koneksinya seperti apa atau apa gitu. Lalu ketika udah dikasih nama, lalu dites saja apakah connect atau tidak. Jadi ketika MongoDB belum connect atau belum diaktifkan, connect belum diaktifkan di command from kita, di CMD kita, maka tidak akan berhasil dalam tes koneksi seperti itu. Namun ketika berhasil langsung di save saja. Nah, ketika saya udah menggunakan ini udah ada, langsung kita konekkan saja seperti itu. Untuk membuka shell atau seperti dengan misalnya di CMD di command from, kita buka klik kanan lalu open shell. Lalu kita buat pertama adalah kita buat database-nya seperti apa gitu. Database dan koleksinya seperti apa. Jadi kita pertama-tama saya akan buat suatu database namanya market. Lalu setelah dibuat, jadi ketika database dibuat, maka kita akan dialihkan ke database yang dibuat tadi. Jadi switch to DB market, jadi kita dialihkan ke DB market seperti itu. Lalu tahapan kedua, jadi kita akan buat namanya collection. Jadi collection itu adalah istilah tabel, sama istilahnya itu seperti tabel di SQL seperti itu, tapi ketika di MongoDB namanya istilahnya adalah collection seperti itu. Pun nantinya bentuknya tidak tabel tapi seperti file JSON seperti itu. Bagaimana query-nya? Ya kita buat db dot. Nah, ketika kita ketikkan db dot,
banyak sekali fungsi-fungsi di sini. Jadi ada DB admin comment sampai dengan mungkin banyak sekali, ini puluhan atau bahkan berapa ya, puluhan function di sini. Nah, kita buat DB create collection karena kita akan buat suatu tabel atau collection seperti itu. Jadi kita buat collection namanya apa ya, stok barang mungkin. Jadi stok barang pada suatu market seperti itu. Kita coba run. Nah, tandanya berhasil di sini yaitu oke, ada muncul di sini tampilan. Tapi di sini kok diri kita refresh dulu ya. Di sini kok belum ada. Oh, ternyata ada. Di sini sudah ada tabel market yang kita buat seperti itu. Nah, gitu. Market. Oh, sebelumnya ketika teman-teman sudah membuat tabel market, tidak akan menampilkan tidak akan tampil di sini ketika teman-teman belum memiliki suatu collection atau tabel seperti itu. Karena ini sudah ada, maka akan ditampilkan di sini. Jadi collectionnya satu seperti itu. Lalu tahapan ketiga adalah menambahkan data. Jadi kita udah punya database dan kita udah buat suatu tabel dan atau collection, maka kita buat satu data untuk mengisi dari collection tersebut. Collection tersebut dapat dibuat atau ditambahkan dengan cara db dot nama collectionnya apa, stok barang dot insert. Ini insert, lalu kita insertkan atau kita sisipkan data kita dengan cara kita tuliskan atribut, lalu titik 2, terus isi atributnya apa seperti itu. Misal di sini nama barang apa ya, mie instan misal. Lalu apa lagi ya, ini kategori janganlah, stok saja atau harga dulu. Harga barangnya misal ini 50.000. Lalu stoknya berapa? Stoknya 40 dus seperti itu. Nah, setelah itu kita coba apakah berhasil. Set. Nah, tertambahkan satu data. Jadi satu data. Jadi di sini ada tadi kita nambahkan mie instan dengan harga barang 50.000 dan stoknya 40 seperti itu. Lalu bagaimana kita akan menambahkan dua barang sekaligus, misal bisa juga. Jadi misal di sini minyak harga misal berapa, 15.000, stoknya 20. Nah, kalau kita ingin menambahkan barang lagi seperti itu selain minyak apa ya, misal kita kopikan saja yang ini, copy ini misal kecap harganya 8.000, misal stoknya 25. Nah, di sini kita harus gunakan kurung siku karena dalam
menambahkan data sekaligus atau beberapa data gitu, kita menggunakan konsepnya seperti array. Jadi menggunakan kurung siku di sini, lalu kurung siku di akhir seperti itu. Kita coba F5. Nah, inserted satu record sih, coba kita cek ada berapa di sini. Nah, telah masuk 3 file atau 3 data dalam hal ini. Oh iya, sebelumnya kita bisa lihat apakah data yang kita masukkan benar-benar masuk atau tidak dengan cara menghitung record yang ada di collectionnya. Jadi kita buat query db, nama collectionnya apa, stok barang, lalu kita gunakan fungsi count. Jadi count itu sama untuk menghitung recordnya seperti halnya daripada SQL seperti itu. Kita langsung running. Nah, benar bahwa barang yang telah kita masukkan atau telah yang kita miliki ada 3 seperti itu. Barang pertama tadi adalah mie, terus barang kedua adalah minyak, terus barang ketiganya itu kecap itu. Lalu setelah proses kita menghitung, jadi kita telah menambah tadi, membuat database, membuat koleksi, menginsert barang, menghitung record yang ada pada suatu koleksi, lalu kita tampilkan apa saja sih, atau apakah benar seperti yang tadi kita klik atau tampilkan di sini seperti itu. Kita close saja gitu kan. Kita gunakan db dot nama koleksinya apa, stok barang, lalu kita gunakan find itu untuk menampilkan barang apa saja yang ada di data apa saja yang ada di collection stok barang seperti itu. Dan ini kita tampilkan just. Nah, sama. Jadi sama halnya dengan yang dikalikan di sini. Tuh, sama. Nah, ini sama. Set seperti itu. Ini hasilnya. Apakah teman-teman mengetahui bahwa di sini itu ada yang namanya objek ID, dan bagaimana cara menentukan objek ID? Padahal kita tidak mengetikkan query untuk membuat suatu objek ID. Jadi objek ID itu otomatis dibuat oleh MongoDB. Jadi sistem dari MongoDB akan membuat otomatis untuk ID tersebut. Jadi kita tidak susah payah untuk membuat ID seperti itu. Jadi itu bisa digunakan seperti istilah primary key-nya seperti itu. Jadi itu adalah identitas unik pada suatu data seperti itu. Semua data yang diinsertkan akan memiliki ID tanpa terkecuali seperti itu. Dan mungkin itu saja pertemuan kali ini. Jadi pertemuan selanjutnya mungkin terkait dengan update lalu delete itu. Lalu mungkin akan saya jelaskan bagaimana cara install Robo 3T ini. Jadi Robo Mongo ini. Jadi ditunggu materi selanjutnya. Mungkin saya tutup. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.